Sahabat Pos, saat ini saya berada di kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Dan saat ini saya bersama Bapak Dino Aryadi, Kepala Regional 1 ya Pak ya, untuk wilayah Sumatera. Dan saat ini kita akan berbincang-bincang mengenai penyaluran BLT di daerah 3T Pak. Siap. Nah, wilayah yang Bapak pimpin juga termasuk daerah yang 3T, yang topografinya penuh tantangan, kondisi alamnya juga perairan dan pegunungan Pak. Nah, per update di hari ini ya Pak ya, untuk di Regional 1 dengan 10 provinsi saat ini sudah berhasil menyalurkan BLT BBM sebanyak 3.700.000 atau sekitar 96% Pak. Suatu pencapaian yang luar biasa. Nah, seperti apa sih Pak strategi dari Regional 1 untuk penyaluran BLT BBM ini Pak? Ya, makasih Mbak Febri ya. Jadi kita di Regional 1 ini secara provinsi kita punya 10 provinsi. Ada secara penerima alokasi penerima KPM gitu kita punya 3.916.000 lebih. Di mana 10% dari wilayah Regional 1 itu adalah wilayah 3T. 3T ya Pak? Yang cukup menarik dan penuh dengan dinamika dalam pengantarannya. Nah, secara umum kita diberikan waktu 14 hari oleh pemerintah. Namun karena kita juga di situ termasuk ada wilayah 3T, maka kita mengatur untuk wilayah daratan, kita mengatur untuk hanya bisa dibayarkan selama 9 hari. Nah, 3 hari itu yang nanti akan kita siapkan untuk melakukan percepatan-percepatan. Nah, khusus di 3T kami melakukan pendekatan-pendekatan kepada pihak pemerintah kabupaten kota, kemudian kita juga mencoba berkoordinasi dengan pihak pemerintah kota dan kecamatan dengan harapan pada saat kami harus berkunjung tingkat daya serap penyaluran itu menjadi tinggi. Tinggi ya. Karena kita harus sadari bahwa seperti di Kepulauan Riau ini, itu mereka akan lebih banyak sering pergi melaut. Nah, kalau misalkan kita tidak jadwalkan dengan baik, pada saat kita tidak melakukan koordinasi dengan baik dengan para pihak kecamatan, kepala desa, lurah, maka pada saat kita datang ke rumah mereka, mereka sedang tidak ada. Nah, kalau kita mengharapkan mereka datang ke kantor pos akan sangat sulit karena biaya besar. Sehingga kami harus datang ke tempat lokasi mereka tinggal, paling tidak ke desanya, dengan harapan mereka bisa lebih mudah dan tidak harus keluarkan biaya yang cukup besar untuk pembayaran BLT ini. Oke, Pak, Kepri ini kan topografinya kan beragam ya Pak, ada pegunungannya juga dan laut pulau-pulaunya juga dan tantangannya kan cukup besar Pak. Ini kan menjadi menjadi challenge buat PT Pos Indonesia Pak, khususnya untuk di Regional 1. Nah, saya butuh penjelasan dari Bapak, tapi kita coba berkeliling untuk di wilayah Kepri ini Pak, melihat kondisi alam, terus juga kondisi masyarakat yang memang mereka butuh dengan bantuan BLT ini Pak, karena pemerintah juga memutuskan untuk menyalurkan BLT ini karena memang kebutuhan dari masyarakat itu sendiri Pak. Ya, kalau di Kepri ini kan khusus di Kepri lah, kita bicara Kepri, ini 80% ada di kepulauan. Nah, di kepulauan hampir 90% lebih itu mereka aktivitasnya adalah melaut. Sehingga mereka memang tidak ada lagi aktivitas lain kecuali melaut. Nah, pada saat mereka di daerah yang kesulitan untuk mendapatkan makanan dan lain sebagainya, maka uang sebesar 300.000 atau bahkan 500.000 sangat berarti buat mereka. Sehingga buat mereka itu sangat-sangat ditunggu. Nah, di pegunungan juga sama, di perairan apalagi. Sehingga betul-betul kita harus mencoba mengatur dengan resource yang terbatas. Kita melibatkan para TKSK, kita melibatkan kepada para tenaga sosial masyarakat. Itu dengan harapan kita bisa semuanya terlibat percepatan pembayaran. Gitu. Nah, Pak Dino, tantangan dari PT Pos Indonesia. 2 tahun ini kan Pos Indonesia sebelum BLT juga menyalurkan bantuan dari Kementerian Sosial hampir sama ya Pak ya, dengan metode yang sama. Satu hal yang memang hanya dimiliki oleh PT Pos Indonesia yaitu proses aplikasi geotaggingnya ya Pak ya. Nah, melihat untuk daerah 3T ini Pak, nah seperti apa Pak pengaplikasian proses geotaggingnya, kan nggak semuanya bisa online kan ya Pak ya, ada proses offline-nya. Nah, tantangan yang dihadapi oleh PT Pos Indonesia seperti apa Pak? Ya. Tantangannya pasti adalah pada saat kita datang ke wilayah-wilayah yang tidak ada sinyal, itu pasti akan sangat kesulitan. Sementara pemerintah ini ingin
pembayaran ini secara administrasi itu harus betul-betul bisa dipertanggungjawabkan. Proses pertanggungjawaban kepada semua pihak itu harus dilakukan sehingga tidak terjadi kesalahan-kesalahan prosedur. Kita harus memastikan bahwa penyaluran ini tepat besar uangnya, tepat waktunya, tepat orangnya. Nah, sehingga kendala-kendala yang ada di kita terhadap yang kesusahan sinyal itu, ya kami melakukan dengan cara offline. Offline, setelah itu kami akan mencari lokasi yang sudah ada sinyal, sehingga nanti saat itu juga akan dinaikkan datanya. Dan cara ini masih menjadi sebuah cara yang menurut saya sangat efektif, karena memang kondisi yang ada saat ini adalah masyarakat hanya untuk mendapatkan uang 500, kalau dia harus akses perbankan masih sangat rendah, sehingga proses menguangkan dari uang giral menjadi uang kartal itu adalah menjadi sebuah keharusan, dan kami kebetulan saat ini yang punya kompetensi untuk melakukan itu, kan memang dari dulu kami punya layanan wesel pos pengiriman uang dalam negeri, dalam luar negeri, sehingga sekarang setelah didukung dengan teknologi, kami lebih dekat untuk melakukan pembayaran ke rumah-rumah mereka. Gitu. Oke, berarti itu nilai lebihnya dari PT Nilai Pos lebihnya. Indonesia. Nah Pak, kalau kita lihat kan kalau untuk BLT BBM ini kan merupakan program nasional Pak. Nah dari regional 1, kalau dulu sempat ada program Gebu Minang yang dilakukan oleh regional 1 juga. Nah, adakah challenge-challenge lain Pak dari pos regional 1 untuk membantu pemerintah daerah untuk menyalurkan bantuan yang hampir sama Pak? Di dalam proses BLT ini, penyaluran BLT ini, itu kan tidak semua, masih terdapat banyak juga warga yang tidak mendapatkan bantuan. Dan itu juga memang tidak tercover oleh pemerintah pusat. Nah, pemerintah daerah dalam hal ini, hari ini Provinsi Kepulauan Riau juga berinisiatif untuk melakukan penyaluran bantuan sosial yang sifatnya provinsi. Sehingga terhadap masyarakat atau KPM-KPM yang sebenarnya menurut penilaian itu masih perlu mendapatkan bantuan, tapi belum mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat, maka dilakukan inisiatif oleh pemerintah provinsi Kepri untuk dilakukan bantuan lokal. Dan ini tidak hanya di Kepri, di Sumatera Utara juga kami melakukan, di beberapa kabupaten daerah kota di Sumatera Utara, di Riau pun tetap dapat dilakukan hal yang sama, di Provinsi Lampung juga dilakukan hal yang sama, Jambi, Sumatera Selatan hampir semuanya melakukan. Walaupun mungkin besar uangnya bervariasi dan jumlah alokasinya juga sangat disesuai dengan ketersediaan anggaran dari yang ada di pemerintah daerah masing-masing. Oke, Pak Dino, menarik obrolan ini, tapi kita akan jeda dulu. Pemirsa, kita akan kembali setelah yang satu ini. Ya gawe yang lain udah nggak bisa, nyuci nggak bisa, udah nggak bisa. Ya, tanah airku, tanah tumpah darahku. Ya saya senang, saya gembira rasanya, lagi kurang sehat dikasih bantuan sebanyak 500, mau dipakai buat makan sama berobat. Terima kasih ya Pak Jokowi, Bapak Pos yang nganterin ke sini ya. Mewakili Ibu Murna, beliau usia kurang lebih 80 dah. Sekarang dapat alhamdulillah dari bantuan BBM itu BLT. Masih di sini nenek udah tua, nggak usah ngantri. BLT-nya 300, sembakonya 200, jadi 500. Itu buat keperluan si nenek sehari-hari. KPM itu besarannya 500.000. Untuk yang 300.000 itu untuk BBM, yang 200.000 itu untuk sembako. Saya juga dengan dia sudah
lansia juga, tablet juga, dan juga rumah yang sederhana juga. Ya mesti kita wajib kita bantu, Bu. Pos Indonesia kebut penyaluran BLT BBM di daerah 3T, dan saat ini saya masih berada di Kota Tanjung Pinang, dan saat ini saya masih bersama Bapak Dino Aryadi, Kepala Regional 1 Wilayah Sumatera. Pak Dino, di obrolan sebelumnya tadi kan Bapak sempat membahas mengenai peran dari PT Pos Indonesia selain supporting untuk penyaluran BLT BBM yang merupakan program dari pemerintah pusat, juga ikut andil ya Pak ya dalam proses penyaluran BLT pemerintah daerah. Ya. Nah, tadi ada beberapa provinsi, ada beberapa wilayah yang memang Bapak bawahi, ada 10 provinsi ya Pak. Nah, mekanismenya seperti apa Pak? Tantangan kedepannya yang selama ini yang sudah dilakukan oleh PT Pos Indonesia seperti apa Pak? Ya, makasih Pak Febri. Jadi kita di Regional 1 sudah menyampaikan, kebetulan kami sangat dekat dengan seluruh kepala dinas sosial di wilayah Regional 1 Sumatera ini, sehingga dengan kedekatan kita bisa menyampaikan apabila ada program-program pemerintah provinsi atau pemerintah lokal yang ingin menyalurkan. Kita sama-sama pahami bahwa jumlah data penerima KPM ini tidak mencakupi seluruh masyarakat. Masih banyak masyarakat yang merasa harusnya mendapatkan tapi belum mendapatkan. Dan akhirnya kita memberikan penawaran kepada pemerintah provinsi dan kabupaten kota, apabila mereka punya program yang sama, maka kami mencoba melakukan membantu. BUMN Pos Indonesia sebagai salah satu badan usaha milik negara wajib menjadi salah satu perwakilan negara di wilayah, dengan harapan bahwa masyarakat yang ada misalkan di daerah Kepulauan Riau ini, di wilayah Kecamatan Belakang Padang misalkan, di situ ada satu kepulauan yang hanya dihuni oleh 3 orang, 3 orang kepala keluarga, tapi yang mendapatkan hanya 2. Akhirnya kan kasihan, sehingga kami harus mereka merasa harusnya mendapatkan, tapi bagaimana belum terdata, sehingga hal-hal yang seperti itu. Dan ini di wilayah Kepri kan ribuan pulau yang ada di sini, sehingga sekitar 80% ya Pak, kalau di Kepri itu wilayah daerah 3T. Daerah 3T, dan itu yang wajib kita ini. Dan kehadiran negara itu menjadi penting di daerah tersebut, bahwa mereka betul-betul merasa bagian dari negara Indonesia. Nah, di saat yang lain barangkali juga belum memiliki kompetensi dan pengalaman yang cukup dalam penyaluran, maka kamilah yang melakukan penyaluran itu, dan kebetulan kami yang saat ini punya pengalaman dan kompetensi cukup untuk itu. Tantangannya menarik ya tadi yang saya bilang, daerah pegunungan kita harus mengatur bagaimana mengatur waktu, koordinasi dengan pihak penerima, dengan pemerintah gitu ya. Dan kalau semua harus dibiayai oleh perusahaan, PT Pos mungkin barangkali kami juga nggak cukup. Sehingga kayak macam di Kepri ini kami bekerja dengan camat, sehingga ke kepulauan-kepulauan kami harus menggunakan ferry-nya camat atau kapalnya camat segala macam. Itu jadi sangat ini. Nah, kolaborasi ini menjadi sangat penting untuk melakukan percepatan. Kalau kami harus melakukan menggunakan kendaraan yang ada, barangkali nggak cukup. Sementara mereka punya banyak resource yang bisa kita gunakan. Oke, Pak, ini juga kan percepatan ini kan memang untuk wilayah 3T Pak, yang menjadi kalau bisa kan sekarang itu udah hampir 96% ya untuk di regional 1 ini. Nah, tantangan yang terbesar memang untuk menyelesaikan sekitar 1 juta lebih ya, kurang lebih ya Pak ya. Sekarang tinggal 120.000. Tinggal 120.000. Oke, 120.000 itu lebih banyak untuk daerah 3T yang menjadi prioritas dari regional 1. Nah, kendala apa sih Pak yang tadi kita bisa berbicara kondisi topografinya sama kondisi cuacanya. Adakah masalah pendataan Pak yang menjadi PR untuk di wilayah 3T ini Pak? Ya, pendataan pasti ada ya. Pertama, kalau masalah kendalanya pasti cuaca lah ya. Kita beberapa kali menjadwalkan ke daerah kepulauan, ternyata ombak tinggi. Kita nggak berani berangkat ke sana. Kemudian masalah koordinasi. Masalah koordinasi kepada para penerima, kita sudah janjikan hari ini. Nah, kemudian kita nggak jadi. Nah, besok itu kita belum tentu bisa ketemu dengan KPM-nya. Karena mereka bilang mereka sudah ada jadwal untuk melaut gitu ya. Sehingga mereka ini gimana sih gitu, segala macam lah. Sehingga betul-betul kita harus strike dari sisi penjadwalan. Karena berarti peran pemerintah daerah, camat, lurah itu penting ya Pak? Sangat penting, karena pada saat dia tidak salah menjadwalkan, itu jadi high cost ininya. Sehingga
kami nggak harus akan hindari terjadinya revisit kepada KPM karena revisit di kepulauan itu jadi high cost betul. Iya. Nah, kendala-kendala realisasi KPM adalah misalkan ada KPM yang sedang tidak ada di tempat gitu ya, entah itu sedang melaut, entah itu sedang bekerja keluar kota dan lain sebagainya. Sementara misalkan keluarganya sedang tidak ada, itu jadi masalah juga. Di satu sisi mereka berhak, tapi di sisi lain mereka pada saat yang sama tidak ditemukan. Di kita saat ini kan tinggal 126 ribuan yang harus kami lakukan percepatan. Nah, yang sekarang kami lakukan adalah bagaimana mendatangi satu persatu. 126 itu kami datangi, dia baik itu di gunung, di kepulauan, dia mau nggak mau. Itu berarti metodenya metode door to door atau door to komunitas, door, Pak? door to door. Sudah Door to tidak ada door. lagi sekarang acara Oke. kegiatan pembayaran di komunitas sudah tidak. Jadi kami harus lakukan door to door. Nah, berarti ini kan ada tambahan khusus, Pak. Kalau door to door kan otomatis petugas juru bayarnya juga ditambah. Pasti. Kalau kita bicara kemampuan juru bayar satu hari untuk door to door paling banyak hanya 10. Paling banyak 10. Jadi kalau kita bicara tentang 126 hari dibagi 10 ya berarti kita harus punya 12.600 orang kalau kita mau selesaikan dalam satu hari. Nah, kalau kita mau cara selesaikan dalam waktu sekitar 6 hari maka tinggal dibagi lagi. Begitulah terus. Jadi kami melakukan percepatan perhitungan itu dengan harapan adalah bahwa program ini bisa langsung diterima oleh uangnya bisa langsung diterima oleh KPM dan pemerintah betul-betul dirasakan hadir di masyarakat. Di daerah 3T Iya, khususnya. iya. Pemirsa, kita akan kembali setelah yang satu ini. Alhamdulillah dengan penyaluran BLT BBM ini itu cukup membantu. Alhamdulillah juga di belakang Padang ada kurang lebih sekitar 2.495 penerima manfaat dan itu sudah didistribusikan langsung oleh PT Pos Indonesia. Sekarang alhamdulillah bapak-bapak pos kan ngantar ke sini. Nah, jadi senang kalau ke belakang Padang kan kita pakai ongkos lagi. Tambahnya mahal. Saya sangat terima kasih kepada Pak Camat dan kepada bapak-bapak kantor pos. Kami ucapkan terima kasih kepada pemerintah, terutama Kementerian Sosial, memperhatikan masyarakat-masyarakat kami yang ada di pulau-pulau perbatasan, dan sejatinya warga-warga inilah yang menjaga sebenarnya batas negeri antara kita dengan Singapura dan Malaysia. Pos Indonesia kebut penyaluran BLT BBM di daerah 3T. Saat ini saya masih berada di Kota Tanjung Pinang dan masih bersama Bapak Dino Aryadi, Kepala Regional 1 Wilayah Sumatera. Nah, Pak, Kepri ini kan menjadi salah satu wilayah penyaluran BLT BBM di daerah 3T. Pak, berbicara pengamanan, berbicara monitoring, seperti apa, Pak? Koordinasi, terus untuk wilayah 3T ini kan juga butuh perlakuan khusus untuk pengamanannya dan monitoringnya, Pak. Ya. Oke, jadi kalau pengamanan, alhamdulillah kita selama ini sudah berkoordinasi dengan pihak keamanan, baik kepolisian maupun Tentara Nasional Indonesia TNI. Sehingga dalam prakteknya kita dalam setiap kali pembayaran selalu melibatkan pihak entah itu Babinsa atau Babin Kamtipnas. Nah, buat para tenaga kepolisian, mereka kan juga punya kewajiban untuk melakukan pengamanan terhadap masyarakat. Nah, pada saat sedang dilakukan BLT ini, mereka yang sudah cukup dekat dengan para masyarakat itu justru sangat membantu kami dalam melakukan proses percepatan. Justru bisa jadi mereka yang tahu, oh rumahnya ini di mana, ini segala macam, dan kemudian
mereka juga yang sangat paham dengan wilayah tersebut, kira-kira butuh apa dukungan-dukungan untuk menjamin keamanannya, sehingga kami sangat melibatkan ini. Jadi kalau misalkan ke daerah ke perairan, ke laut-laut seperti itu, kami dalam satu pong-pong itu atau kalau perahu kecil itu selalu ada tenaga TNI, di situ ada Polri gitu ya. Walaupun secara prinsip mungkin di situ adalah Polri yang bertanggung jawab untuk melakukan, tapi dalam rangka untuk melakukan koordinasi kami melakukan dengan berbagai macam pihak. Dari TNI-nya kita bekerja sama dengan Kodim atau Koramil, dengan polisi kita kerja sama dengan Polres, dengan Kapolsek, dengan Pemda setempat kami dengan Satpol PP. Jadi Satpol PP, Babin Kamtipmas, kemudian situ Babinsa itu bersama-sama untuk mengamankan, sehingga mungkin tidak seperti di daerah-daerah Indonesia Timur yang agak sedikit gimana gitu. Ya, kalau di sini, ya. Kalau di sini relatif keamanannya lebih bisa dijamin, ditamin. Pak, nah ini spesifik saya akan nanya untuk daerah terdepan, Pak, yang berhadapan langsung dengan, kalau bisa kan kita lihat Kepri ini kan berhadapan langsung dengan Singapura dan Malaysia. Iya. Nah, monitoringnya, pengamanannya itu seperti apa, Pak? Ya, kalau di yang tadi, kalau masalah monitoringnya kan kita ngelihat kita akan ngatur jadwalnya, kita akan kondisikan agar itu bisa berjalan dengan baik atau tidak, koordinasi dengan pihak kecamatan, pihak dengan kelurahan, dengan desa, itu kami lakukan koordinasi intensif, sehingga kita selalu melihat memonitor apakah proses di sana bisa berjalan baik, dan kita selalu memantau dengan komunikasi yang kita miliki, sehingga nanti kalau ada kendala ya kita langsung berkoordinasi sama pihak keamanan untuk dilakukan antisipasi ada hal-hal yang tidak kita inginkan. Tapi tetap kita setiap saat kita melakukan monitoring baik dari sisi data maupun secara komunikasi baik telepon atau video call dengan teman-teman di lapangan. Oke. Pak, percepatan ini khususnya untuk daerah 3T ini kan menjadi prioritas dari PT Pos Indonesia. Di situ kita bisa melihat bahwa hadirnya negara kepada masyarakat khususnya daerah 3T terpencil, terdepan dan juga tertinggal itu bisa dirasakan oleh masyarakat manfaat dari bantuan BLT BBM ini. Yeah. Nah, apa sih Pak harapan Bapak dengan adanya penyaluran BLT BBM ini kepada masyarakat, dan edukasi apa yang dilakukan PT Pos Indonesia baik itu kepada warga, masyarakat maupun petugas-petugas di lapangan, Pak? Ya. Kalau harapan kita adalah karena kita yang selalu hadir di tengah masyarakat, pendataan itu bisa jauh lebih baik lagi, sehingga tidak ada lagi kecemburuan terhadap masyarakat yang berada di wilayah yang sama tapi tidak mendapatkan bantuan. Sehingga nanti kemarin kita sudah juga dapatkan informasi tersebut dari Pak Camat, dari Pak Kepala Desa, bahwa contoh yang paling nyata adalah kayak tadi, satu pulau cuma ada 3 kepala keluarga, tapi yang 2 dapat, yang 1 enggak, sehingga itu menjadi kecemburuan. Nah, hal-hal yang seperti itu bisa diperbaikilah data-datanya. Kemudian dari sisi mekanisme saya pikir udah kita coba tingkatkan terus gitu ya. Nah, kami juga akan mencoba melakukan edukasi untuk melakukan teknologi digital dalam hal masalah finansial digital, sehingga nanti mereka pada saatnya ya tinggal sudah mengerti, karena rata-rata juga sudah ada yang sebagian besar sudah punya Android gitu ya, sehingga nanti mereka juga harus mulai. Bukan kita pengen apa-apa, bukan, tapi lebih pada bagaimana mengedukasi mereka bahwa ke depan keuangan digital itu adalah menjadi sebuah keharusan, dan tidak perlu lagi harus ada uang fisik nantinya gitu ya, sehingga nanti transaksi semuanya bisa by digital. Apalagi nanti pemesanan barang, pembelian barang itu juga sudah bisa pakai digital. Jadi pada saat mereka boleh di satu pulau tidak ada memiliki sesuatu, tapi dia sebenarnya bisa membeli by digital gitu ya, kebutuhan hariannya. Tapi jangan beli yang bukan kebutuhan hariannya gitu ya. Nah, kebutuhan harian bisa beli. Dan itulah nanti PT Pos akan hadir di situ.
Oke. Menjembatani Mengakomodir kebutuhannya kebutuhan mereka. Kami yang mencoba datang ke mereka yang selama ini mungkin kami mengantar uang. Suatu saat mungkin kami akan membawa kebutuhan-kebutuhan mereka agar mereka tidak merasa bahwa kami adalah daerah terpencil. Oke. Dimanapun sudah tidak ada lagi, harusnya tidak ada terpencil di era digital ini, karena semuanya bisa semua diakses dengan digital. Oke, berarti ini tantangan ke depannya untuk Ya, PT Pos Indonesia betul. untuk mengakomodir layanan digital khusus di daerah 3T, Daerah 3T. tertinggal, terdepan, dan terpencil. Pak Dino, terima kasih banyak Sama-sama, buat Mbak obrolan. Ferry. Semoga apa yang menjadi harapan pemerintah pusat untuk hadirnya negara di daerah 3T ini, khususnya untuk bantuan BLT BBM ini bisa bermanfaat untuk masyarakat. Amin, amin, amin. Salam sehat selalu, Oke, Pak Dino. thank you, Pak. Pemirsa, demikian bincang-bincang kita pada kali ini. Sampai jumpa di bincang-bincang berikutnya. Makasih ya, Pak. Oke, thank you ya.